Damn. 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 Oke, selamat pagi Ibu Cindy. Selamat pagi Winda. Oke, bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan dalam keadaan sehat. Bagaimana Ibu? Oh, kalau Ibu baik-baik juga. Oke, jadi begini Bu, hari ini kita akan melakukan praobservasi persiapan supervisi Ibu di kelas nanti bersama saya. Jadi perlu saya kasih tahu juga Ibu bahwa tujuan praobservasi ini itu untuk pengembangan diri Ibu nanti ke depannya seperti itu. Terus nanti mungkin saya juga perlu tahu nanti kira-kira di kelas mana pelaksanaan supervisinya Bu? Oke, baik, rencananya yang kelas yang akan disupervisi nanti di kelas 10 bahasa. Oh, di 10 bahasa. Oke, berarti kita sepakati di kelas 10 bahasa nanti kira-kira tanggal berapa itu Bu? Kalau untuk jadwalnya itu lesnya itu hari Kamis tanggal 25 Mei. Oke, baik, so kalau begitu berarti kita sepakati di kelas 10 bahasa itu hari Kamis tanggal 20 Mei. Oke, baik, sudah. Nanti dari kegiatan praobservasi ini tujuan yang Ibu Cindy mau capai itu kira-kira apa nanti? Baik, kalau untuk tujuan yang ingin dicapai di kelas, kita mengarah ke sesuai dengan tujuan pembelajaran sendiri. Materinya itu di ekologi. Jadi untuk tujuannya saya mengharapkan siswanya dapat memahami komponen-komponen ekosistem dan interaksinya yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, kalau begitu Ibu Cindy, berarti semuanya berpihak pada peserta didik ya? Oke, baik, kalau begitu. Nanti di bagian mana di kegiatan observasi Ibu di kelas yang harus saya fokuskan perhatiannya kepada siswa Bu? Baik, untuk pembelajaran nanti sepertinya di bagian diskusi dan bagian presentasi. Oh begitu, berarti yang harus saya fokuskan nanti di bagian diskusi dan presentasi. Mungkin saya juga perlu tahu Bu, mengapa Ibu memilih di bagian diskusi dan presentasi itu yang saya harus fokus melihat anak di situ, terus Ibu sendiri kan saya harus lihat seperti apa prosesnya. Iya. Mungkin Ibu bisa jelaskan. Baik, untuk diskusinya sendiri, biasanya kalau diskusi itu rencananya saya bagi dalam beberapa kelompok. Oke, kemudian karena sudah dibagi dalam kelompok, biasanya di situ saat diskusi anak-anak yang punya kemampuan lebih itu yang biasanya akan lebih aktif saat diskusi. Sementara yang kemampuannya tidak terlalu bagus, biasanya cenderung lebih diam. Gitu. Jadi terkadang kita membimbing di kelompok yang satu, yang kelompok yang lain itu mulai tidak terlalu bagus dalam diskusinya. Begitu juga di presentasinya, biasanya anak-anak yang aktif memberikan pertanyaan itu juga yang punya kemampuan lebih. Oke, baik, kalau begitu Ibu, ternyata Ibu punya alasan. Oke, baik, nanti saya akan fokuskan perhatian saya ke sesi diskusi dan presentasi. Betul Bu, karena di mana-mana juga Bu, di sekolah saya juga, di kelas saya juga seperti itu Bu. Kadang kan anak yang punya prestasi baik itu yang aktif dalam kegiatan diskusi. Terus anak-anak lain itu sebentar mereka hanya menunggu hasil saja. Iya, ya seperti itulah anak-anak kita Ibu. Terus Ibu, kira-kira strategi Bu Cindy nanti bagaimana? Karena saya rencananya itu menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL). Kemudian di PBL ini kalau dari urutan tahapannya, sintaksnya itu saya rencananya akan memberikan umpan masalah kepada peserta didik. Umpannya itu dengan menampilkan sebuah video pembelajaran. Jadi dari video itu saya mencoba memberikan pertanyaan atau masalah kepada peserta didik. Oke, luar biasa Ibu ya. Berarti untuk
Ya, sebenarnya video ini sebenarnya untuk lebih memperjelas materi Ibu, Iya. Apalagi tambah menghangatkan situasi kelas begitu, membangkitkan semangat siswa dengan memutarkan video-video pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Oke, luar biasa hebatnya Ibu. Terima kasih. Terus oke Bu, sampai di situ dulu kegiatan praobservasi kita. Terus jangan lupa tanggal 25 itu kita bertemu di kelas 10 ya Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Waktu dan lengkap nih. Oke, apa kabar semua? Baik. Senangnya hari ini karena berjumpa lagi dengan kalian masih di biologi kelas minat. Oke, sebelum kita mulai, Ibu minta satu orang yang kita dalam video. Karena telah tunggal dan awal sama. Terima kasih sekali lagi. Amnesia Jessica Mutaka. Muniwar Tiu. Hafsa. Konstantina Ferdina. Apa? Arielino. Martina Librani Aurora. Masuk materi yang baru tentang ekologi. Oke, ada yang pernah mendengar kata ekologi sebelumnya? Pernah mendengar? Cicak, semut, banyak ya. Oke, apa lagi selain hewan yang ada di rumah? Ketika sampai babi. Apalagi yang ada di rumahmu selain hewan? Tumbuhan. Apalagi? Hanya itu saja. Tidak harus yang hidup. Motor. Apalagi? TV. Apalagi? Perabotan, itu perabotan ya. Apalagi? Batu. Apalagi? Tidak ada manusia. Maksudnya ada ya, keluarga apa lagi? Itu saja. Yang lain sama? Sama. Sekarang kalau di sekolah, apa saja yang ada di sekolah? Bangunannya, kelas. Yang lagi? Rumput. Ada tidak hewan-hewan seperti yang Wali sebutkan tadi? Ada. Ayam. Apalagi? Itu namanya ekosistem. Yang ada di sekolahnya kita itu juga namanya ekosistem. Jadi ada ekosistem rumah, ada ekosistem sekolah. Ya. Sebelum lebih jauh itu masih tontonan. Coba kita lihat sebuah video. Ada hubungan timbal balik antara manusia, tumbuhan, dan tempat tumbuhnya. Oke, kita sudah lihat videonya bersama-sama ya. Kira-kira ada yang menyampaikan apa yang kita lihat di video sekarang? Apa yang kalian tangkap dari video tadi? Mengendalikan LKPD. Jadi LKPD ini akan kita kerjakan dalam kelompok. Kelompok 1 yang akan mempresentasikan
kasih teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, zat kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem dan sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Komponen yang kedua, inilah program mana yang merupakan komponen biotik dengan cara cetak pada daftar yang telah disediakan. Komponen-komponen biotik ada lumut, manusia, invertebrata, komponen autotrof, hewan dan vertebrata. Disebut komponen abiotik karena seluruhan makhluk hidup yang ada di bumi. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kedua kelompok yang telah Selamat siang Ibu Cindy. Selamat siang Bu Inde. Oke, bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan masih dalam keadaan sehat. Oke, baik kalau begitu Bu. Jadi begini Bu, jadi saat ini kita akan melakukan coaching pasca observasi begitu. Tadi kan kita sudah sama di kelas untuk saya melakukan observasi Ibu. Jadi adapun tujuan Bu, saya melakukan coaching pasca observasi ini itu sebenarnya lebih kepada mengetahui, mengevaluasi proses pembelajaran Ibu tadi di kelas. Begitu. Sedikit saya mau bertanya Bu, bagaimana tadi waktu kegiatan pembelajaran di kelas? Bagaimana perasaan Ibu? Baik, untuk tadi di kelas, jujur saya merasa senang karena mendapatkan kesempatan baik seperti ini. Oke, Ibu tidak merasa grogi atau gugup begitu? Untuk gugup tidak, justru saya bersyukur karena diberikan kesempatan bersama Ibu Indek tadi. Oke Bu, oke. Kira-kira tujuan dan karya pengembangan yang kita sepakati kemarin itu apa sudah tercapai atau belum Bu? Sudah Bu, tapi tentunya dari metode yang saya pakai tadi masih ada kekurangan, ada kelebihan, tapi saya rasa masih ada yang kurang. Oke. Yang jelas di sini kan Ibu mengetahui kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Mungkin Ibu bisa jelaskan. Baik, untuk kelebihannya, metode yang saya pakai ini sudah bisa untuk membangkitkan sosial emosional dari peserta didik. Jadi saya melihat lalu mereka juga memiliki karakter yang baik kalau dilihat dari pembelajaran tadi. Lalu tujuan yang diharapkan juga lumayan tercapai. Tapi untuk kekurangannya mungkin karena kita hanya 3 jam pelajaran tadi, mungkin metode ini memerlukan waktu yang lebih lagi supaya tujuannya dan target yang saya harapkan itu benar-benar tercapai. Oke Bu, oke baik kalau begitu. Terus selanjutnya kira-kira apa yang menjadi topik percakapan dan yang menjadi catatan dari pembelajaran Ibu tadi? Untuk pembelajaran tadi di kelas, saya bersama peserta didik itu membahas mata pelajaran biologi. Topiknya itu tentang ekologi. Begitu. Dari skala 0 sampai 10, yang menjadi target kita dalam pembelajaran itu Bu, kira-kira posisi Ibu saat ini sudah di skala berapa Bu? Ya, kalau dari perasaan saya tadi saat pembelajaran mungkin sudah di level 7 sampai 8 ya Ibu Dek. Luar biasa ya, pencapaian yang luar biasa. Oke, adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan di situ Bu? Ya, walaupun sudah di level yang lumayan ya Ibu ya, tapi tetap ada yang harus saya tingkatkan sepertinya. Seperti di menggali gagasan atau ide dari masalah. Dalam pembelajaran itu saya masih merasa kurang.
Jadi kemudian kurangnya saya juga dalam melakukan pembimbingan, Bu, terutama saat sesi diskusi dan presentasi itu terasa sekali tadi. Jadi tidak terlalu banyak yang memberikan pertanyaan, melemparkan pertanyaan saat sesi presentasi. Mungkin itu karena bimbingan yang saya berikan, lalu umpan yang saya berikan juga itu kurang mungkin. Mungkin dari kekurangan yang Ibu lihat sendiri tadi dalam proses pembelajaran, bagaimana nanti cara Ibu supaya siswa itu semuanya antusias dan terlibat aktif begitu? Benar. Karena mungkin karakter dari setiap peserta didiknya juga berbeda, jadi mungkin metode yang saya terapkan itu harus saya perbaiki. Mungkin saya bisa menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu, ya. Kemudian harus juga yang menitik beratkan pada sosial emosional, lalu supaya karakternya juga itu baik, mungkin bisa di pembelajaran yang mengedepankan budaya positif, Ibu. Baik, kalau begitu Bu, apa kira-kira rencana tindak lanjut Ibu ke depan untuk mengcover semua kebutuhan murid yang beragam? Itu ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, mungkin bisa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya harapkan itu kalau menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, peserta didik yang kurang aktif itu bisa bersama-sama dengan yang aktif. Tuh, mungkin seperti itu ya, bisa. Kira-kira dari rencana tindak lanjut itu yang akan Ibu lakukan ke depannya kira-kira seperti apa? Apa tujuannya begitu? Mungkin dengan menerapkan pembelajaran seperti yang saya harapkan tadi, yang saya ceritakan tadi.